Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Novia Rahmayani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya akan memaparkan serta memberi kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, yaitu berbeda. Yang mana Ki Hajar Dewantara mengatakan, pengajaran merupakan proses pendidikan, memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selain itu, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Berbeda halnya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan orang lain dan dirinya serta menjadi mandiri. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas memberi materi dan mempraktikkannya saja. Saya hanya mentransferkan materi dan memberikan contoh. Saya anggap nilai adalah ketuntasan bagi murid. Apabila mereka memiliki nilai yang sudah mencapai KKM, saya menganggap mereka sudah memahami dan berhasil pada pembelajaran tersebut. Jika dalam memberikan tugas harian ataupun ulangan, anak sudah mendapatkan nilai yang bagus, maka itu bagi saya adalah sebuah keberhasilan. Selama ini, saya selalu menerapkan bahwa guru harus selalu menjadi contoh yang ada di depan mereka, tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan. Dan yang sudah saya lakukan selama ini adalah pembelajaran yang terpusat pada guru, bukan pada siswa. Saya memikirkan dan melakukan apa yang saya mau, tanpa memikirkan apa yang siswa-siswi saya inginkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, bahkan saya sebagai seorang guru tidak peduli apakah murid saya paham atau tidak. Apabila saat pembelajaran di dalam kelas tidak ada pertanyaan, maka saya anggap mereka sudah memahami pembelajaran saya. Selain itu pun, saya juga akan melakukan remedial apabila nilai mereka mulai anjlok dan sampai mereka mendapatkan nilai ketuntasan yang menurut standar KKM-nya. Namun setelah menjadi calon guru penggerak dan perlahan-lahan mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini masih banyak kurangnya dan belum tepat. Saya perlahan mulai menyadari yang pertama, bahwa tugas kita sebagai seorang guru menuntun memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kemudian yang kedua, saya juga mulai menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara meluruh, baik dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, bahkan budaya. Dan yang ketiga, saya mulai menyadari bahwa murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat mereka. Dan yang paling penting, murid sebagai subjek pembelajaran. Selain itu, saya juga mulai menyadari bahwa saya harus mempelajari tentang karakter murid. Setiap murid memiliki karakter berbeda-beda, memiliki segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian saya mulai menyadari guru harus ikhlas dan sabar serta penuh kasih sayang dalam mendidik dan mengajarkan murid-muridnya agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan, serta terpusat pada murid.
Hal yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya yaitu adalah merdeka belajar. Dalam pembelajaran, saya akan mengajak peserta didik atau murid saya dalam perencanaan pembelajaran agar mereka bersemangat dalam setiap prosesnya. Kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menjadikan murid sebagai pusatnya atau disebut dengan student center. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, serta kolaborasi. Kemudian menerapkan pembelajaran kontekstual yang mana menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik budaya dan masyarakat sekitar. Selain itu, menuntun bukan menuntut. Yang mana kita ketahui menuntun bukan berarti membebaskan, mengikuti apa saja yang mereka inginkan, namun tetap memberikan arahan dan batasan agar siswa kita atau murid tidak melampaui batas yang berbahaya. Dan yang terakhir, mengenali karakter murid dengan berkomunikasi. Dengan memahami karakter murid, maka itu akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ada di kelas kita. Demikian video tugas saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan diri saya yang sedang belajar, yaitu tugas 1.1 kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi, yaitu pengalaman dan pengetahuan baru yang kita pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.